Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 orang yang dijamin masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita. Yang pertama, kita apa bukan? Iya, coba dengerin. Yang pertama, yang dijamin masuk surga. Almar'atu sholihatul muti'atu li zaujiha. Yaitu istri solehah yang taat kepada suaminya. Pak Luki bilang iya, kita iya. Orang istri. Seorang istri yang taat, yang solehah. Taat kepada suaminya, itu dijamin masuk surga. Pertanyaannya, walaupun kafir Pak Ustadz? Ya enggak dong. Suaminya kafir, taati. Suaminya muslim yang baik gitu ya, muslim yang solih. Kebalikannya berarti, kalau ini istri solihah yang taat kepada suaminya, berarti suami solihah suami solih yang taat kepada istrinya. Nah, ini harus satu agama, Islam dengan Islam, suami Islam, istri juga Islam. Jadi istri bisa masuk ke surga karena taat kepada suaminya, bukan suami orang. Ini ada istri taat kepada suami orang. Jadi ketika sudah bersuami istri, itu Masya Allah, yuk jadikan semuanya itu alat untuk ke surga. Bisa. Punya istri, jadikan istri sebagai alat masuk kita surga. Bagaimana caranya? Ketemu istri, senyum. Istri marah-marah, senyum. Bisa. Latihan. Wah. Senyummu adalah penderitaanku. Kata Nabi, senyummu itu sedekah. Hadisnya, kok kita bikin hadis lain? Jangan bikin hadis lain. Hadis dari Nabi. Hadis tandingan. Senyummu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi kalau ketemu Ayunus, ketemu Bambang, Bang, aku mau sedekah ya. Sedekah apa, Pak? Sedekah ngopi, ngambilin kopi, nyiapin air, itu sedekah. Kalau diniatkan, iya, jadi kita harus punya niat. Anda jangan sampai membantu orang nggak punya niat. Bikinin kopi temennya nggak punya niat. Kamu niat, ya niat bikinin lah, nggak dapat pahala. Ya niat memudahkan urusan teman. Dia kan jauh, air di sini, udah saya ngambil, jadi pahala, bantu orang. Ayo. Punya anak, jadikan dia alat untuk kita bisa masuk surga. Jadi punya teman, jadikan alat untuk bisa masuk surga. Punya handphone, jangan buat maksiat, buka yang enggak gitu kan. Jadi fasilitas-fasilitas yang Allah berikan harus membuat kita bisa masuk surga. Punya sendal, sepatu keren, buat nginjekin kodok, dosa. Buat nendangin apa, gitu. Kemudian ini teman-teman mau saya sampaikan bahwa jangan pernah membuat keset dari bekas baju. Itu mengurangi keberkahan hidup. Biasanya ya, kalau mau begitu dipotong seperti halnya keset, bukan ini masih berbentuk baju, masih ada tangannya. Buat keset baju siapa? Itu bekas anak saya, berkahnya berkurang. Baju dipakai, apalagi baju koko diinjek-injek buat keset. Keluar dari kamar mandi keset, pakai baju bekas, mengurangi berkah. Lu baru tahu ya? Iya.
Tapi kalau bajunya disobek kan, Walaupun masih sobek, jangan sampai kesebut itu bekas baju. Gimana caranya? Hah? Ya, kita ini jadi orang begini kan jadi orang miskin. Coba di orang kaya, ada nggak kayak baju itu dibuat keset? Hah? Manfaatin baju bekas, kurangin berkah. Terus baju sholat, jangan buat tidur. Kalau kita mah sholat pakai itu, kerja pakai itu, tidur pakai itu. Waduh, benar-benar nggak tahu diri ngadep ke Gusti Allah. Sudah ibadah sholatnya, bacaannya salah-salah, pakaiannya ketika sholat ya nggak beradab juga di hadapan Allah. Jadi indahkan ketika menghadap Allah. Dan ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling akrab ketika ketemu para sahabat. Begitu mau sholat, Rasulullah seperti tidak kenal. Begitu niat mau menghadap Allah, sahabat-sahabat ditinggalin. Nggak ada canda, nggak ada ngobrol. Beda dengan kita ya. Masuk masjid, nyari temen yang akrab. Ngobrol gitu. Sampai-sampai Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya falah. Qala qamatis shalah, qala Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Imam, Allahu Akbar. Kita masih ngobrol coba. Tapi nggak akrab juga untuk urusan akhirat. Itu ngobrolnya ngobrol apa? Dunia apa akhirat? Dunia. Bekali diri dengan ilmu. Yang kedua, orang yang dijamin surga. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri yaitu dari hadis Nabi ya. Yang kedua adalah wal waladul muti'u li abawaihi. Seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Itu pasti masuk surga. Islam ya, Islam. Dan orang tua Islam nggak akan nyuruh nyolong. Pasti nyuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mutawaffa fi tariqi Makkah. Yaitu orang yang meninggal di dalam perjalanan menuju kota Mekah. Udah nuju belum? Pengen ke Mekah? Udah nabung belum? Kira-kira pengen nasi Padang? Pengen. Kalau kita hanya ngomong pengen, nasi nyampe nggak? Nasi Padang nyampe nggak? Itu yang ringan. Nasinya udah kelihatan, nyampe nggak ke kita? Pengen nasi Padang? Bisa jadi. Gini, Pak Luki. Pak Luki, ambilin nasi Padang. Bisa nyampe. Tapi juga itu masih tetap butuh usaha. Jadi tidak boleh tanpa usaha. Harus penuh dengan usaha. Melihat, umpamanya, melihat, ada orang pintar banget tuh. Supaya kita pintar, deketin dia. Nah, yang keberapa? Yang ketiga apa? Yang meninggal dalam perjalanan menuju kota. Yang kelima, 4, wasahibul khuluqil hasani, yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik. Kayak apa? Ya, kalau orang akhlak yang baik kayak apa sih? Selalu tersenyum ketemu orang. Ini. Kalau bilang selalu tersenyum ya. Kalau senyum sendirian kan. Tersenyum pada saat ketemu orang. Kalau ketemu yang lain nggak usah ya, Pak Luki. Ketemu yang lain nggak usah. Ini orang bukan? Nah, senyum. Pak Haji. Ketemu Pak RT. Ketemu Pak RW. Senyum. Kita ngasih duit enggak, senyum juga. Miskin bener gitu. Miskin amal, miskin harta. Nah, gitu. Yang kelima, udah kelima ya. Waman
adzana fi masjidin min masajida imanan wahtisaban. Yang kelima adalah orang yang azan di masjid. Kita harus rebutan kalau ada azan. Azan dikasih ke santri. Coba lihat tuh santri. Sebelum sholat wiridan, sholawatan. Kita yang bukan santri ngapain? Hah? Sama. Tempat sholat, tempat sujud. Nah berikutnya, yang azan di dalam sebuah masjid, imanan karena dia beriman. Syaratnya itu. Wahtisaban dan karena mencari ridha Allah. Bukan karena suaranya bagus, semangat azan. Jadi emang di masjid-masjid yang kita dengar adanya bagus-bagus nggak? Tidak, ada yang bagus, ada yang tidak. Walaupun tidak bagus, tapi itu berguna. Suara jelek, tapi bermanfaat. Kita punya suara jelek, kagak ada. Kenapa? Azannya nggak ah. Kenapa? Jelek suaranya. Udah jelek, manfaatnya nggak ada. Coba. Oh ya, orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mau subuh, mau zuhur, orang itu juga boleh ada. Nah, itu. Jadi kita ini punya suara jelek harus bermanfaat untuk surga. Punya kemampuan ngaji yang rendah tapi bermanfaat untuk kita ke surga gitu. Punya tenaga yang ya udah lemes-lemes, adalah yang disumbangkan untuk ke surga. Gimana caranya? Lewat di jalan, lihat batu tengah jalan, pinggirin. Gitu. Bukan lewat jalan, lihat batu di pinggir, malah diketengahin. Itu ciri-ciri orang apa itu? Hah? Konslet.